Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bahkan nikmat sakit sekalipun. Yang mana nikmat sakit ini sebagai pengingat kepada kita pentingnya menjaga waktu sehat kita. Entah kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran, beribadah lainnya, atau justru malah melaksanakan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan persiapan menghadapi akhirat. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, dan kita semua yang mengaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Umi Ade Hikmawati selaku guru pembimbing mata pelajaran pendidikan agama Islam beserta teman-teman yang saya banggakan. Saya Nur Rahmatul Ummah kelas 12 MIPA 6 absen 24. Izin menyampaikan sedikit mengenai materi keutamaan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Rasulullah yang akan abadi sampai datangnya hari kiamat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Selama itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempelajari isi Al-Quran, mengamalkannya, serta menyampaikannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kini Allah mudahkan kita untuk membaca Al-Quran secara lengkap melalui sahabat Rasul yaitu Zaid bin Sabit yang diperintahkan untuk membukukan Al-Quran dalam versi yang lengkap pada masa kekhalifahan Abu Bakar hingga kekhalifahan Utsman bin Affan. Bayangkan bagaimana jadinya jika Al-Quran tidak ada di tengah-tengah kita. Lalu apa yang akan menjadi pedoman hidup kita? Apakah buku novel kesayangan kita? Atau buku romansa kisah remaja yang bukannya menenangkan hati, malah justru membuat kegalauan dalam hati kita karena memikirkan cinta yang berujung menyedihkan. Maka dari itu, Al-Quran turun sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi manusia. Lalu, buat apa sih kita membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran sungguh besar manfaatnya dan banyak keutamaannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan itu terasa sulit baginya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Masya Allah ya teman-teman, kita yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran pun masih tetap mendapatkan pahala, yaitu 2 pahala. Yang pertama, pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua, pahala bersusah payah untuk membaca Al-Quran. Bagaimana dengan mereka yang sudah mahir, mereka yang sudah tartil? Mereka akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Masya Allah. Adapun keutamaan lainnya yang akan saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama, ialah menjadi manusia yang terbaik. Seperti sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lalu yang kedua, Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat. Yang ketiga, Al-Quran mendatangkan kemuliaan yang semua orang pasti ingin hidup mulia, baik mulia di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, Al-Quran membuat hati menjadi lebih hidup. Ibarat rumah kosong yang telah lama ditinggalkan penghuninya
biasanya akan ditemukan rumah itu tak terawat, banyak sampah berserakan, banyak rumput ilalang, banyak ular atau banyak binatang-binatang lainnya. Dan sudah pasti rumah itu akan dibiarkan. Begitu pula dengan hati yang tidak diisi dengan Al-Quran. Syaitan akan mudah merasuki ke dalam hati. Yang kelima atau yang terakhir, Al-Quran mendatangkan kebaikan sebanyak huruf yang kita baca. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, maka teman-teman, ketika kita membaca alif lam mim adalah 3 huruf, kalikan dengan 10, maka membaca alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan. Begitu pula dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim yang terdiri dari 19 huruf, maka akan mendatangkan 190 kebaikan. Subhanallah. Nah, setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan mendekatkan diri dengan Al-Quran yang tadi, apakah kita masih mau melewati hari-hari kita tanpa mendekatkan diri dengan Al-Quran? Rasanya tidak ya teman-teman. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama semangat dalam mendekatkan diri dengan Al-Quran, seperti membaca, menghafal, mentadaburi, dan mengamalkan isi-isi dari Al-Quran. Terlebih, kita siswa Semanel seharusnya lebih semangat dan bersyukur karena dengan adanya program hafalan, kita semakin mudah untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Karena kesempatan ini tidak diberikan di banyak tempat, bisa jadi sekolah lain lebih mengutamakan siswanya untuk bisa lebih di bidang lain. Tetapi sekolah kita di Semanel, Allah berikan hidayah melalui program ini. Sekian dari saya. Sesungguhnya apa-apa yang saya disampaikan di sini semata-mata hanya untuk diri saya sendiri. Mohon maaf atas kesalahan saya dalam menyampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari Al-Quran dan diberikan balasan atas apa-apa yang kita usahakan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.